warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin dan perkenannya sehingga pada siang menjelang sore ini kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kuat, terutama nikmat kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar sekolah, yaitu diseminasi atau berbagi praktik baik. Hari ini kita akan berbagi praktik baik terkait salah satu materi yang saya dengan Pak Arfan sudah dapatkan di Guru Penggerak. Dan kenapa materi ini kami berikan kepada Bapak Ibu, karena sangat mempengaruhi mindset kita ke depan. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu kita langsung masuk. Topik kita adalah ini Bapak Ibu, ya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yaitu nanti kita pada aktivitas praktik baik ini kita akan mengidentifikasi aset atau kekuatan dari sekolah kita. Nah Bapak Ibu, sebelum mulai, mari kita refleksikan dulu diri kita. Saya tertarik dengan salah satu instruktur nasional, ya, refleksi, ya, ini pohon, ada nomor 1 sampai nomor 21. Silakan Bapak Ibu sekejap melihat gambar ini dan lihat kira-kira kita sekarang ada di nomor berapa. Apa mungkin kita baru di nomor 1 atau mungkin ada di nomor 5, ya. Nanti saya akan meminta satu perwakilan dari Ibu Guru, kemudian dari kaum bapak, ya, untuk merefleksi kira-kira saya ada di nomor berapa dan alasannya apa. Mari kita lihat pohon ini untuk merefleksi. Sambil menunggu Bapak Ibu merefleksikan nomor ini, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman lintas Mapel, kepada Ibu Vita, Pak Franklin, semua teman-teman yang sudah mau berkolaborasi mendukung bagaimana supaya kegiatan dari komunitas belajar bisa diaktifkan dan berjalan. Ya, saya undang satu guru yang mau berbagi, mau berefleksi. Ada yang bersedia? Kira-kira di nomor berapa? Kayaknya kita ada di nomor ini nih, ya. Alasannya kenapa? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Ya, karena tidak ada yang bersedia berarti saya menggunakan otoritas, ya. Saya undang Ibu Herlina. Ada Ibu Herlina? Iya, Ibu Herlina boleh ke depan. Oh, mohon maaf, sambil Ibu Herlina saya lupa sekali, kita lupa dengan doa, ya. Harusnya dimulai dulu dengan doa supaya yang kita lakukan hari ini bisa bernilai, bermanfaat, berkah untuk kita semua. Diundang Pak Arfan bisa memimpin kegiatan ini dengan doa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Biasanya saya mengajar juga begitu, jarang sekali saya berdoa. Hanya saja ketika sudah sering diperlihatkan oleh teman-teman guru efektivitas dari doa, saya sedikit-sedikitnya sudah mulai ingat bahwa ternyata mengajar itu karena pekerjaan tulus, jadi kita mulai dengan tulus. Biar nanti kalau tengah mengajar kita marah-marah, niatnya niat yang tulus. Para Ibu, sebelum kita belajar, sebelum kita berdiskusi hari ini, mari kita memulainya dengan doa. Berdoa saja menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa saja menurut permintaan masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan sore hari ini bukan membuang-buang waktu. Semoga apa yang kita laksanakan sore hari ini ada manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, biasanya juga sesudah doa itu biasanya kelas kami itu bukan, mungkin levelnya beda, karena ada juga yang mulai dengan B-nya, ada juga yang tidak. Tapi kelas kami itu selalu dibuka dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi biar proses pembelajarannya tidak satu arah. Membuat setiap kali belajar, membuat kesepakatan kelas, misalnya
kalau minta izin berapa lama, dan itu diulang terus. Pertama buat saya sih, apa sih orang kan pembelajaran dewasa gitu kan, andragogi bukan pedagogi buat kami yang peserta. Tapi ternyata ketika andragogi itu diimplementasikan terus menerus asik, dan dicoba di dalam kelas asik. Jadi mungkin ya itu kita coba nanti setiap kali memulai belajar, bukan peraturan kelas ya, bukan, namanya kesepakatan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau kesepakatan itu kita bikin kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya mengerjakan tugas berapa jam, apa yang harus dilakukan, apa bisa dibawa, dibuat setiap sekali pembelajaran. Ternyata menyenangkan juga. Nah kebetulan saya tidak bawa modelnya, nanti bawa contoh kesepakatan kelas, atau kita skip aja dulu. Oke. Ya karena ini pertemuan pertama mungkin kita skip aja dulu karena konsepnya juga belum saya tidak bawa. Nanti pada pertemuan berikut kita bisa coba untuk bikin kesepakatan setiap kali mau pertemuan-pertemuan. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Bu Herlina, Mem Herlina, silakan. Ya. Nomor berapa? Saya berada, yaitu maaf ya, Mem, mungkin sedikit kabur. Oh ya, mari. Saya memilih. Mari ke depan. Iya. Kabur. Saya memilih di angka 6. Iya. Alasannya? Alasannya karena saya belajar untuk mencapai satu level, tidak lagi dengan cara meraih teman-teman yang di atas level saya. Iya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Herlina yang sudah memberikan presentasi. Selanjutnya saya undang Pak Diki yang ada di belakang. Bro, Ya, Pak Diki coba direfleksikan ada di nomor berapa dan kenapa Pak Diki memilih posisi tersebut. ya sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi daripada seorang guru sendiri melalui apa namanya diseminasi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Diki. Terima kasih untuk teman-teman dan untuk yang lain karena kita diburu waktu karena setelah ini kita akan mengisi PMM secara bersama-sama. Silakan merefleksikan kita kira-kira ada di mana. Nah, Bapak Ibu, tentu pertemuan ini ada tujuannya, ada 4. Yang pertama, tujuan kenapa pertemuan ini dibuat, mengaktifkan kombel sekolah, karena kombel sekolah hanya terdaftar di PMM tetapi aktivitasnya belum terlihat. Maka baik aktivitas yang ada di PMM, webinar dan juga secara tatap muka seperti ini kita akan aktifkan dengan penjadwalan yang akan dibuat oleh Ibu Vita Mala sebagai Sekretaris Kombel Mobalajar. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan ini nanti akan ada optimalisasi aset atau kekuatan sekolah, terutama modal manusianya. Yang ketiga adalah nanti guru kita semua bisa menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kemudian yang keempat adalah nanti kita oleh-olehnya atau hasil pertemuan ini tentu dalam bentuk kinerja kita, yaitu kita akan mengidentifikasi 7 modal kekuatan sekolah. Kemudian di awal ini saya akan memberikan penguatan materi, kemudian diskusi serta identifikasi aset sekolah itu langsung akan dibimbing oleh Pak Arfan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa sekolah adalah ekosistem, ya. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dan yang tidak hidup, yang biotik dengan abiotik. Nah, biotik ini bisa dimulai dari guru, murid, ya, pengawas sekolah, ya. Kemudian kalau abiotik berarti bicara tentang sarana, prasarana, keuangan, lingkungan, ya. Saya membahasnya secara garis-garis besarnya. Nah, kemudian ini intinya Bapak Ibu, pendekatan, ya, atau pendekatan itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, dalam pendidikan yang saya dengan Pak Arfan ikuti, cara pandang itu ada 2. Yang pertama adalah
deficit based approach, dan yang kedua adalah asset based approach. Jadi deficit based approach ini adalah cara pandang kita atau pendekatan yang berbasis kekurangan. Sementara kalau yang asset based approach kebalikannya, yaitu bagaimana cara pandang atau pendekatan kita berbasis aset atau berbasis kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kalau deficit based approach, segala sesuatu itu kita nilai berdasarkan kekurangan. Dan saya senang sekali di guru penggerak ini karena modul ini betul-betul merubah mindset saya. Karena saya adalah, dan di refleksi guru penggerak itu saya tuliskan ya di jurnal refleksi, kenapa saya begitu senang dan terkesan dengan modul ini, karena ini mengangkat kekurangan saya. Salah satu kekurangan saya adalah orang yang pesimis dan orang yang belum bergerak sudah memikirkan kekurangan-kekurangan. Belum bekeng mar, so jaga evaluasi dia kekurangan. Gitu Bapak Ibu. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu selalu yang kurang-kurang. Misalnya, yang nggak ada DP alat, yang nggak ada lab, yang nggak ada dana, ya. Sehingga pikiran kita itu hanya selalu fokus pada kekurangan, dan kita melupakan bahwa ternyata kita punya aset, kita punya kekuatan. Nah, tentu kebalikannya Bapak Ibu, kalau pendekatan atau cara pandang ya berbasis kekuatan, nah kita akan selalu optimis ya. Dan kita akan menganalisis, mengidentifikasi apa-apa yang menjadi aset yang kita miliki, terutama di sekolah kita, satuan pendidikan kita. Sebelum saya ikut modul ini, saya berpikir bahwa aset itu seakan cuma berupa sarpras, gedung yang bagus, ketersediaan lab. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata bicara aset itu terkait dengan modal-modal yang dimiliki oleh sekolah. Nanti kita akan bahas modal itu satu persatu. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya, komparasinya. Bagaimana berbisnis, pendekatan berbasis kekurangan masalah atau hambatan, dan yang berbasis kekuatan. Misalnya berbasis kekurangan, kita selalu fokus pada masalah dan isu. Tetapi kalau orang yang sudah menggunakan approach asset based approach, itu fokusnya pada aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Bahkan di salah satu video Bapak Ibu, saya tidak pernah terpikir, dan saya memang itu jadi kekurangan saya. Salah satu, dan saya langsung merasa bersalah, mohon maaf lahir batin Pak Gandhi, saya pernah bersuara ke anak-anak di kelas DKV yang di belakang. Memang pertama saya agak susah dapat jaringan di sana. Yang kedua adalah pada saat jam 1 ke sana itu kondisinya memang panas luar biasa, luar negeri, luar angkasa. Saya lupa bahwa sebenarnya ada aset yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalisasikan suasana. Seperti itu. Nah, di salah satu video yang kami dapatkan, kelas yang dindingnya jelek sekali, ketika guru mampu menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, tiba-tiba kelasnya jadi cantik. Tentu dengan stimulasi yang luar biasa, dan anak-anak semua bergerak aktif, mulai dari ide, kemudian anak-anak berkunjung ke kelas lain. Itu sangat-sangat luar biasa, sangat merubah mindset bahwa kita kadang-kadang hanya stuck ya, atau terhenti pada saat kita melihat bahwa kekurangannya kita ini, kemudian kita tidak kreatif lagi atau tidak berinovasi lagi karena kita selalu stuck pada pemikiran kita yang berbasis kekurangan. Kemudian kita berkutat pada masalah utama. Tetapi kalau orang yang berbasis kekuatan, itu dia akan selalu membayangkan masa depan. Mengidentifikasi kebutuhan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Nah, kalau yang di sampingnya, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kalau berbasis kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Tetapi berbasis kekuatan, kita mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset atau kekuatan. Selanjutnya merancang program proyek ya untuk menyelesaikan masalah.
Nah, kalau berbasis kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mari kita refleksikan, kira-kira satuan pendidikan kita sudah masuk di ciri-ciri berbasis pendekatan berbasis kekuatan atau belum? Ciri-cirinya yang pertama satu, perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir ini tentu akan implikasinya terlihat sikap yang positif. Kemudian menciptakan perubahan yang positif, bukan hanya perbincangan tapi juga tindakan. Saya pikir pertemuan seperti ini dengan kolaborasi dengan komunitas belajar, juga dengan guru penggerak dan teman-teman yang lain, ini adalah perubahan yang positif ketika kita memperbincangkan sesuatu yang positif atau yang baik. Kemudian yang ketiga, daripada Bapak Ibu bertanya ada masalah, ya, lebih baik tanya bagaimana cara membenahi, cara memperbaiki apa yang sudah berhasil kita lakukan. Jangan langsung lihat kekurangan dulu, lihat apa yang sudah berhasil kita capai. Kemudian jika seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan itu pasti terjadi. Contohnya penerapan budaya positif sekolah. Di awal penerapan budaya positif sekolah, karena kita begitu semangat, pada saat jam 8, jam 8.30, jam 9, saya dengan Pak Dev keliling-keliling melihat, luar biasa ya. Ternyata ketika kita berkomitmen untuk melaksanakan program dengan semangat, dengan tanggung jawab, itu jam 9 anak-anak sedikit sekali yang di luar. Tetapi kemudian berjalan 1 bulan, ya, kita melihat lagi agak kendor kayaknya ini. Anak-anak banyak yang di luar, karena kalau anak-anak banyak yang di luar, itu mengindikasikan bahwa banyak kelas kosong. Karena kalau guru ada di dalam kelas, otomatis kelas tidak kosong, otomatis anak-anak tidak ada yang berkeliaran. Maka ketika kita berkomitmen untuk melakukan perubahan di sekolah yang positif, maka perubahan itu pasti terjadi. Kemudian setiap warga sekolah bertanggung jawab apa yang sudah dimulai, kita menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak serta-merta menyalahkan. Nah, ini juga cukup menampar saya ini, poin yang ini. Selanjutnya adalah membangun dan membina hubungan dua arah. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, tantangan. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman. Semakin banyak GTK, semakin beragam kita, maka sebenarnya semakin besar aset yang kita miliki. Kemudian suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam upaya membangun sekolah. Dan yang terakhir, faktor utama perubahan berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta perubahan kepemimpinan secara terus-menerus. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya yang dikatakan sumber daya atau aset, ya, 7 modal utama yang kita miliki itu apa saja? Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, modal manusia. Karena sebelum saya ikut modul ini, saya berpikir bahwa aset itu cuma meja, kursi, gedung, lab, hanya berpikir ke peralatan. Ternyata yang disebut dengan sumber daya yang kita miliki, ini Bapak Ibu, ada 7 modal utamanya. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, target capaian pertemuan kita hari ini adalah kita akan menganalisis, kita akan mengidentifikasi, berdiskusi. Kalau cuma saya dengan Pak Arfan berdiskusi, saya yakin hasilnya jauh dari sempurna. Tetapi dengan mendengarkan analisis, kajian dari Bapak Ibu, ya, aset yang kita miliki melalui 7 modal utama ini, pasti kita akan bisa tahu apa yang menjadi kekuatan dari sekolah kita, dari manusianya sampai agama dan budaya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Sir Arfan untuk memimpin diskusi bagaimana kekuatan apa saja aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Dan tentu dari pertemuan ini, walaupun ini singkat, karena kita harus ada waktu juga untuk pengisian PMM yang cukup panjang, setidaknya melalui pertemuan ini mari kita belajar meninggalkan pemikiran-pemikiran yang negatif, yang
pesimis, mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu berdasarkan pendekatan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pendekatan berbasis kekuatan. Demikian dari saya. Selanjutnya Pak Arfan silakan memimpin diskusi terkait 7 modal ini. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Presiden yang sudah jadi narasumber kita untuk pertemuan hari ini. Ya Bapak Ibu, dari yang dijelaskan tadi kira-kira apa yang boleh ditanyakan? Apa yang bisa kita diskusikan, bukan boleh ditanyakan. Apa yang bisa kita berbagi? Menurut setidaknya mulai dengan pertanyaan, menurut Bapak dan Ibu, modal kita apa sih di sekolah ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ayo Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat? Khairul? Menurut Khairul, di sekolah kita ini modal kita di sekolah ini apa gitu? Terima kasih. Boleh dulu Ustaz? Boleh. Saya kan gitu, talk show ceritanya. Ya, manusia pertama adalah sumber daya yang paling besar sebenarnya ada di sekolah ini. Sama seperti kata India, bahwa orang di sini 100 lebih itu luar biasa. Cuman kadang-kadang sumber daya manusia yang ada itu tidak tergali dengan maksimal. Kalaupun tergali, kalaupun ada yang muncul mengambang, ya, mengambang di atas dari yang lain, kadang-kadang juga akan terbentur dan terhambat dengan berbagai macam hal seperti itu. Ya, kadang-kadang juga manusia yang ada di sekolah ini juga punya ide, ya, misalnya ide. Nah, kadang-kadang di luar nurul, kadang-kadang di luar nurul yang itu pasti akan berbenturan dengan mungkin pendapat atau ide orang lain yang harusnya itu menjadi satu kekuatan untuk sekolah dalam pengembangan ke depan gitu. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, itu dari Khairul. Ya, berikut mungkin begini, kita bisa mulai dengan kalian tuh buatin dulu. Oke. Kita bisa mulai dengan begini dulu sebelum kita ke modal, biar lebih fokus diskusinya. Kira-kira tujuan kita di sekolah apa Ibu? As simple as that. Kan tujuan kita tahu bahwa modal kita itu. Tujuan kita di sekolah ngapain? Kerja, cari uang, ngajar atau apa gitu. Baru modal kita itu. Jadi kalau menurut saya rasa ini satu hal yang real dan manusiawi. Ada salah satu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heru. Tapi kalau menurut saya ada yang lebih di atas lagi, yaitu finansial. Karena kalau sejahtera, ya jangan kita diajak berlari, tapi di saat kita berlari kurang bensin, pasti mogok di jalan. Ya, jadi kalau menurut saya finansial sangat berpengaruh. Karena kalau finansial kesejahteraan kita bagus, kita ada tanggung jawab di rumah, kita bisa bayar orang. Jadi itu juga menjadi hal yang tidak bisa kita kesampingkan, karena kita bicara tentang keikhlasan bla 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 ini itu, saya melihat pada kenyataannya sangat sulit mencari ikhlas ketika kita susah. Status. Oke, begini Bu. Oke. Ya, sebelum ke Kak Adi, maksudnya biar kita tidak, jadi modal kan digolongkan secara teori, modal digolongkan menjadi 7 bagian. Ada modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, modal ini akan kita inventaris apa yang ada di kita dengan tujuan kenapa sekolah ini didirikan. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kenapa kita di sekolah? Itu dia, kalau cari duit modalnya jadi lain. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu bisa dimulai dengan, nanti yang berpendapat bisa dimulai dengan tujuan saya berada di sekolah adalah, baru modal sekolah yang dimiliki adalah, menurut saya kira-kira begitu. Oke, silakan Kak Adi. Biar lebih jelas.
kita mau ngapain sih di sekolah ini? Nah, modalnya apa gitu kalau kita mau ngapain itu? Silakan Kak Gandhi. Ya, terima kasih. Jadi sekalian saja dengan pertanyaan saya yang pertama, kalau saya pribadi itu jawaban pribadi kan, Sir? Ya, Jadi untuk tujuan di sekolah tentu tujuan pengabdian. Di samping itu tentu melekat mencari, terus bergaul dan lain-lain. Tapi tujuan utama kalau saya pribadi jujur lebih ke pengabdian. Karena kebetulan keluarga saya juga dulu sebagian besar ayah ibu, jadi mungkin melanjutkan perjuangan orang tua, jadi lebih ke pengabdian. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan modal utama, saya lebih fokus kepada masalah politik berkaitan dengan policy atau kebijakan. Nah, khusus untuk kebijakan ini, menurut saya tentu masukan saja, jangan sampai ada standar ganda seperti itu, sehingga akan terbentuk komitmen secara bersama, sehingga semangat untuk kebersamaan, semangat untuk kesetaraan itu ada seperti itu. Kemudian yang kedua tentang budaya. Nah, biasanya kita di sini di sekolah, termasuk saya sendiri juga, biasanya ada budaya-budaya baik. Kadang-kadang istilah sini orang bilang panas-panas tai ayam. Nah, berkaitan dengan itu, ya tentu mau dibilang juga itu modal mungkin harus diperbaiki, karena ini berkaitan dengan nanti hal yang biasa, kemudian kita biasakan, akhirnya jadi kebiasaan, sehingga budaya-budaya positif, budaya-budaya berpraktik baik seperti ini, alangkah baiknya rutin dilaksanakan secara terus-menerus seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. ya terima kasih Kak Gandhi. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Ayo, silakan Kak. Silakan Kak, ngomong dulu. Yang salah satunya Boleh salah satunya atau menurut Kak di sekolah kita dari 7 komponen itu orang punya apa? fisik. Tadi kan kata Heru kita punya manusia, punya ide. Kata Bu Ati kita punya finansial, kata Gandhi kita punya politik. Nah, menurut Kak kita Fisik. punya. Karena kalau dengan fisik kita yang kuat, mental yang kuat, maka akan lebih semuanya tidak bisa tercover, terutama tentang pembelajaran. Mungkin lebih ke arah apa ya? Menurut Kak yang kita miliki di sekolah ini sudah cukup atau belum? Salprasnya? Salprasnya kalau mau dilihat secara umum itu dia sudah cukup. Tapi kalau melihat secara khususnya masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Kita mengambil contoh yang terdekat saja di laptop PKP. Di laptop Silakan PKP murid-muridnya, silakan. komputernya ada, keyboardnya ada, tapi contohnya baru digunakan sedikit langsung meledak ke komputer. Kenyataan, secara kenyataan. Kemudian lemarinya juga sampai banyak sekali yang basisik, bakar, sehingga itu semuanya harus dibenahi dan sudah diajukan untuk penggantian yang baru, tapi baru sebatas seperti itu diajukan. Iya. Dan itu dia sudah diajukan beberapa tahun, setiap tahun lah katakanlah minta lemari baru. Iya. Kemudian AC-nya juga baru alhamdulillah baru berfungsi beberapa hari terakhir, beberapa bulan. Jadi sebenarnya itu semua adalah, apalagi mengingat cuaca yang sangat cacar membahana seperti ini, itu semua sangat berpengaruh pada kondisi fisiknya seseorang kalau tidak ditopang dengan sarpras yang memadai. Ya, mantap. Beri aplaus dulu kepada Wid. Kita nyanyi muda dan ternyata betul banyak yang masih kurang di kita ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Ayo Bu, silakan berkomentar Bu. Silakan berkomentar Bu. Nanti Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. manfaatin lah kita diskusi. Silakan. Sebenarnya SMK Negeri 1 kalau dibandingkan dengan sekolah lain kita punya banyak kelebihan ya, yang mulai dari sana prasarana, kemudian jumlah guru, jadi merupakan kekuatan kita bersama. Namun mungkin 11-12 dengan Alfiti Kubandahar kait ya, maaf. Jadi memang kalau secara umum kita punya banyak kelebihan, tapi kalau dilihat beberapa komponen itu masih perlu beberapa hal yang
yang jadi catatan, termasuk kami juga di ASKEP. Memang untuk sarana masih sangat kurang. Dari 6 kelas yang aktif hanya punya 1 lab, dan setiap lab itu hanya ada 1 ini. Jadi bahkan kadangkala UKS itu, kalau teman-teman guru melihat, kadangkala anak-anak prakteknya sampai di UKS digunakan karena di kelas, di UKS, dan di lab. Jadi seperti itu. Mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa ada penambahan aset. Saya juga sudah komunikasi dengan Kopendi, semoga bisa di ACC. Kemudian yang paling juga sangat krusial itu adalah orang anak-anak banyak, tapi yang paling sangat penting itu adalah orang tanggung jawab sangat kurang. Salah satunya adalah kesadaran membuang sampah. Jadi waktu verifikasi TUK itu saya sudah sampaikan ke teman-teman, tolong kebersihan anak-anak juga di grup saya sudah sampaikan kebersihannya. Tetapi menjelang pemeriksaan, karena ada beberapa meja di samping UKS, saya sendiri yang pungut ada sekitar 8 bekas makan anak-anak. Bahkan saya sempat minta tolong ke Ariel minta tolong buang makam. Padahal tempat sampah itu di depan samping UKS ada. Jadi mungkin banyak siswa, banyak guru jadi kurang kelebihan, tapi membawa juga karena banyak, jadi otomatis kita kerepotan untuk mengcover atau mengkoordinir anak-anak. Karena kalau jumlah sedikit pasti lebih mudah dibandingkan dengan jumlah yang banyak. Jadi kalau itu dari saya, dan seperti kata Pak Ganti, kadang-kala kalau baru mulai memang biasanya semangatnya 45. Kalau masuk setengah-setengah, mulai berkurang, nanti diingatkan lagi baru sadar lagi. Nah, jadi mudah-mudahan banyak catatan, banyak juga yang berkurang bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, dan Ibu, ayo. Siapa lagi yang mau berpendapat, silakan Bu. Tentang modal yang kita miliki di sekolah ini. Ini modal kita ada nggak sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Komunitas Mubalajar SMK Negeri 1 Kota Walu, Bapak Ibu guru yang sangat saya kasih cintai dan banggakan. Ini di depan kita ini ada ditulis, yaitu destinasi berbagi praktek baik. Ini sangat luar biasa ini. Jadi kalau kami dari tahun 60-an ini memang merasa juga sangat-sangat tersinggung dengan diri berbagi praktik yang baik. Karena perlu diketahui bersama, kalau melihat ini perkembangan yang ada, sama dengan kita itu tidak punya arti apa-apa selama ini mengajar. Kurang lebih hampir semua 30 tahun. Karena tahun besok saya akan mau pensiun. Dan saya bergaul dengan siswa itu dari tahun 87. Sejak kuliah sudah dengan siswa di SMA Negeri 1 Manado itu. Di sini mengenai praktik baik ini memang sangat-sangat perlu disemangati bersama, apalagi ini yang masih muda-muda ini. Karena ini sangat menguntungkan bagi kita semua, dan insya Allah hasil yang kita ini produk itu insya Allah akan menjadi lebih hebat lagi ke depan. Karena kalau mau hitung hasil itu produk itu dari tahun 87 sampai dengan sekarang mungkin sudah ribuan siswa, bahkan juga baik mahasiswa S1 pasca sarjana juga saya sudah. Insya Allah biar coba apa dapat menghasilkan. Di sini saya hanya menfokus yang paling utama di sini. Kalau mau suka yang menjadi terbaik dan terhebat cara mengajar kita di dalam kelas ini, karena ini fasilitas sangat-sangat diharapkan ini perlu kita siapkan agar supaya jangan cuma menonton di lab. Dari di lab itu kan terbatas. Kalau bisa di tiap kelas itu difasilitasi dengan menggunakan LCD, wifi-nya juga lengkap
supaya kurang motivis, mau suka menjadi apa? Kurang motivis. Ya. Baru kalau kita melihat kalau keamanan SMK Negeri 1 ini, selama saya di sini kurang lebih 15 tahun mengajar di sini, belum pernah dapat dengar itu ada bapak curiakan. Insya Allah dijauhkan dari itu. Memang hebat pakai satpam ini Bapak Titi dengan hebat kalau jaga. Bukan sauta sama dengan Devi dengan Jadiarta. Jadi itu yang saya harapkan kalau bisa difasilitasi semua kelas. Baru kalau bisa pakai full ini apa kipas ini pakai remote-nya. Dipasangin. Dari kita mau mengajar di apa di jurusan perbankan di CIBC itu, pokoknya kalau sudah ke 8, 9, 10, 11 kita orang semua dengan siswa sama dia ada isi oven. Panas sekali komang di situ. Jadi itu, cuma itu yang saya masukkan. Insya Allah diterima, kalaupun tidak diterima, alhamdulillah diterima juga, bersyukurlah. Terima kasih Bu, apa sudah bilang? Bapak dan Ibu, tingkat kepedulian terendah dari sebuah komunitas adalah ketika dia bicara saya tidak mau. Jadi kalau dalam bentuk komunitas, bahkan kita bicara saja tidak mau, maka kepedulian kita terhadap komunitas itu dipertanyakan. Jadi selama kita mau berbicara, mau sekesel apapun, mau sebete apapun kita, tapi kalau kita mau berbicara, berarti kita masih peduli. Tapi kalau sudah datang dia pagi-pagi, apel, absen, pulang, itu berarti betul-betul kepedulian dia terhadap komunitas dipertanyakan. Siapa lagi yang mau berbicara? Silakan. Jangan khawatir direkam, nanti akan dapat disimpulkan. Menurut Ibu, orang sekolah orang ini punya apa, Bu? Tidak punya apa-apa? Atau gimana? Sebenarnya orang ini punya banyak. Tapi ya barangkali saya tentang lingkungan tadi yang telah dibahas tentang Ibu siapa? Ibu Rasida. Dari lingkungan tentang lingkungan saja kita mulai barangkali di lingkungan sekolah kita tentang penghijauan. Ya, di sini anak-anak kita sebenarnya mereka punya minat untuk berliterasi di lingkungan, tapi mereka hanya memikirkan bahwa di mana tempat yang sejuk dan yang aman untuk mereka untuk berteduh, untuk membaca. Karena kita kan belajar kan bukan cuma saja dalam kelas, di luar di kelas juga kita bisa belajar. Begitu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa dilompat di sebelahnya. Bu, silakan Bu. Menurut Ibu di sekolah kita punya apa, Bu? Ibu, Bu, yang ayo Bu, Bu ini L. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk 7 modal ini di SMK 1 semuanya sudah ada. Cuman mungkin ada beberapa yang kalau soal politik kan kemarin juga saya pernah baca di apa ya, yang politik itu ada. Kayak di situ kalau politik. Kalau dari manusianya ada, sosialnya, fisik, dengan agama dan budaya juga ada. Jadi menurut saya semuanya ada, hanya mungkin tinggal dilengkapi yang kurang-kurang ditambahkan. Terima kasih. Caranya gimana? Menambahkan dan melengkapinya caranya gimana? Contoh kalau di manusianya yang seperti di awal tadi, mungkin dari kebiasaan ya, kalau ada yang sesama manusia mungkin tidak peduli, mungkin rasa kepedulian itu lebih ditingkatkan lagi, biar orang sama-sama peduli. Ketika ada contoh undangan seperti itu kan lebih peduli lagi, mungkin lebih banyak lagi yang ikut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kayaknya. Kaulan, menurut Kaulan bagaimana Kaulan? Menurut saya yang ada di sekolah ini 7 modal itu sudah ada, cuman kurangnya menurut saya ya, kurangnya ada di agama dan budaya. Ya, di agama dan budaya itu kalau untuk agama kurangnya partisipasi siswa dalam melakukan ibadah, baik itu semangat apalagi. Sama keresahan itu sama dengan saya. Kemudian untuk budayanya itu
di kelas saya nanti dengan wali kelasnya bernaga-naga, baru siswa akan membersihkan kelas. Kalau dengan kesadaran siswa sendiri itu di kelas saya itu masih kurang, bukan belum ada tapi masih kurang. Begitu. Oh, saya manis. Dan saya cukup sekian. Ya, Bapak Ibu, jadi begini. Tujuan diskusi kami kali ini adalah kami berusaha untuk, itu mungkin salah satu tugas, tapi mudah-mudahan juga jadi inputan buat pemegang kepentingan di sekolah ini, dan saya rasa kita semua juga pemegang kepentingan di sekolah ini ya. Salah satu tugas kami adalah mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah ini, lalu menggolongkannya ke dalam 7 aset, termasuk optimalisasinya tadi. Kami sudah dapat banyak masukan dari Pak Heru, dari teman-teman yang lain tentang aset dan cara-cara optimalisasinya. Nah, tapi belum ya, masih berlanjut. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Jadi begini, ketika dasar dari identifikasi aset namanya ABCD, Asset Based Community Development. Bagaimana membangun komunitas berdasarkan atas aset, bukan Problem Based Community Development, bukan bagaimana membangun komunitas berdasarkan atas masalah. Nah, ada satu paradigma baru yang diajarkan di guru penggerak yang sangat menarik, yaitu namanya inquiry apresiatif, menghargai mengapresiasi kelebihan. Jadi kesannya lebih positif gitu, tapi bukan menafikan masalah, bukan. Melihat ujung-ujungnya dari inquiry apresiatif ini kita akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan jika dilihat dari kacamata yang negatif, problem based community development, itu mungkin yang kita temui adalah kendala. Tapi sebuah prakarsa perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dilihat dengan kacamata asset based community development, maka diharapkan kita bisa membuat perubahan kecil dengan aset-aset yang ada. Itu sebenarnya inti dari diskusi kita kali ini. Tapi saya sangat senang karena ternyata dari kita banyak yang peduli. Apapun bentuknya, kata saya tadi, ketika kita sudah tidak mau berbicara, di pertemuan dan Arfan terus berbicara, Membian terus berbicara, Anton terus berbicara, kita tidak pernah dengar Melia lah berbicara misalkan, kita pertanyakan dia peduli atau tidak terhadap sekolah ini. Ketika orang sudah tidak mau berbicara, maka itu dasar dari orang tidak peduli lagi. Nah, makanya instead of nulis-nulisin tadi, saya lupa tadi, mudah-mudahan direkam, karena harusnya saya nulisin itu. Cuman kalau saya duduk, saya tidak yakin apa diskusinya akan berjalan. Begitu. Saya nanya, mungkin Heru tadi kasih pendapat pertama, Heru mungkin cuma segan aja ke saya. Tapi selebihnya kalau saya tidak jalan-jalan, saya tidak yakin kalau. Jadi daripada saya nulis-nulis apa yang tadi jangan khawatir, tetap direkam oleh diri, nanti akan kami simpulkan. Nah, ini kesempatan mari kita berbagi pikiran dan pandangan dengan framework ini kira-kira. Ada lagi yang kita menurut Bapak Ibu, kalau menurut pada tadi kita sudah punya semuanya, hanya optimalisasinya belum. Kalau menurut Bapak dan Ibu, kita punya apa sih di sekolah ini? Jangan sampai kita tidak punya lingkungan alam. Ya, terima kasih. Kalau sepintas mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, yang memberikan pendapat sebelumnya, sebenarnya kekuatan kita terbesar di sekolah ini dibandingkan dengan sekolah lain adalah kita punya populasi manusia di sini dengan jumlah yang luar biasa. Dan itu kekuatan yang ketika dilihat dari semua sudut yang ada ini, mulai dari manusianya, sosialnya, fisiknya, lingkungannya, finansialnya, politik, agama, budaya, semua aspek-aspek ini dengan kekuatan jumlah yang besar, maka secara otomatis semua akan terpenuhi. Tinggal bagaimana kita saling menularkan hal-hal positif yang ada pada setiap individu yang ada di sekolah ini, untuk saling menularkan budaya-budaya positif pada kita, pada sesama. Apalagi kemudian kita sebagai guru yang tentu
Pengalaman gini, kenapa rasanya tidak sulit ketika kita mencari ada siswa yang kemudian kita jadikan dia sebagai siswa yang berprestasi. Kenapa? Karena jumlah kita banyak, sehingga mencari satu orang dari ribuan yang ada itu sebenarnya gampang, tinggal kita sendiri yang memberdayakan. Makanya kadang muncul ada hal-hal aneh, misalnya tiba-tiba, ya contoh ya, kami di agama ada beberapa siswa yang kemudian tiba-tiba DP agama menonjol, tiba-tiba dia jadi bahkan ilmunya itu lebih dari kami. Nah, di sini kita cukup membuka peluang, cukup membuka ruang pada dirinya untuk bagaimana dia mengekspresikan ya nilai-nilai keberagaman yang ada pada dirinya itu untuk bisa dia kembangkan lebih jauh, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja sebelum saya kembalikan dengan Dian. Jadi ada satu, kenapa saya sangat, Nadiem itu bukan orang pendidikan, bukan. Nadiem itu teknokrat, basic pendidikannya mungkin tidak ada. Dan rata-rata program yang dia keluarkan itu sangat-sangat harusnya menampak orang pendidikan. Kalau menurut saya ya, saya tidak tahu juga. Karena ada beberapa hal yang dia berusaha meletakkan pendidikan itu kembali pada relnya. Mungkin selama ini sudah bersekian banyak perubahan kurikulum, banyak hal yang berubah dari paradigma kita melihat pendidikan. Nah, Nadiem berusaha untuk meletakkan pendidikan pada relnya. Salah satunya dengan program guru penggerak. Program guru penggerak itu apa Ibu? Bagian pertamanya itu kan ada 3 bagian. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bagian pertamanya itu memang kita didoktrin tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan mungkin saya pernah katakan bahwa Ki Hajar Dewantara itu bukan mas-mas Jawa biasa. Ternyata dia hebat. Mungkin kalau di pemikiran saya pertama Ki Hajar Dewantara itu ya seperti apa Kanjeng Sunan yang suka bersabda dan terkesan filosofis, ternyata tidak. Pemikirannya hebat, banyak dipakai oleh filsuf pendidikan di dunia. Inti dari pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kita melaksanakan pendidikan itu untuk mengoptimalkan, memunculkan kodrat positif dari anak. Itu saja intinya. Jadi pelaksanaan pendidikan yang kita laksanakan, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, apapun yang kita buat nanti teorinya, itu tujuannya adalah murid menghamba kepada siswa, memunculkan kodrat positif, karena kodrat negatif anak juga ada, tapi ditekan, dimunculkan kodrat positif anak. Nah, itu yang ditanamkan kepada kami di bagian filosofisnya, sehingga apa yang kita lakukan memang cuma untuk murid. Nah, sesudah ada ditanamkan filosofis pendidikan, bahkan Ki Hajar pernah bilang guru itu menghamba kepada siswa. Sesudah dia menanamkan ini, dan ini diadopsi oleh Nadiem, seorang teknokrat, bukan seorang pendidik. Sesudah tergerak, baru bagian keduanya adalah bergerak. Jadi mulai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, terus pembelajaran sosial emosional, terus coaching untuk supervisi akademik, bahkan coaching sekalipun untuk memenuhi kebutuhan murid. Dan di bagian terakhir, bagian ketiga itu menggerakkan. Ini bagian ketiga salah satunya. Itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan pemimpin, pengambilan keputusan berbasis pemimpin dalam pengolahan sumber daya, dan nanti bagian terakhir adalah pengolahan program yang berbasis pada murid. Jadi intinya adalah murid. Termasuk sumber daya yang kita bahas tadi. 7 sumber daya utama itu bagaimana dioptimalisasikan untuk murid. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sedikit dari saya sebagai bagian akhir dari terima kasih banyak. Satu lagi, terima kasih banyak. Mari kita apresiasi kita diri kita sendiri, undang dulu untuk kita semua. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam diskusinya. Semoga diskusi-diskusi positif seperti ini kita lanjutkan. Jangan khawatir berbicara, jangan takut berbicara. Ketika orang ibu berbicara, berarti orang ibu peduli. Ketika orang ibu tidak berbicara, orang ibu tidak peduli.
berbicara saja, berbicara. Apapun bicara. Jangan khawatir. Hak untuk bicara pada ibu dijamin. Yang penting tadi untuk murid. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, demikian praktik baik yang dapat kami sampaikan, singkat tapi mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Karena bagaimana kita bisa bergerak bersama tentu dimulai dari perubahan mindset, perubahan pola pikir kita. Seperti saya refleksikan tadi adalah orang yang selalu berpikir berbasis masalah dan kekurangan, sehingga karena fokus di situ akhirnya kita melupakan 7 modal yang tadi. Terinformasi Bapak Kepala Sekolah untuk sesi 1 terkait praktik baik sudah dilaksanakan, dan terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah sudah mensupport kegiatan ini. Salah satu support yang diberikan adalah kami diberikan baliho. Jadi ini baliho komunitas mau belajar SMK 1 Kota Mobagu, dan memang tidak ditulis tanggalnya karena ini akan dipakai setiap ada kegiatan. Nanti Ibu Vita yang akan merilis sebentar setelah ini. Ibu Vita akan membuat undian ya untuk minggu depan. Ini kegiatan tidak boleh putus, minggu depan harus ada praktik baik lagi, dan semua berkesempatan untuk berbagi praktik baik. Karena kami yakin bahwa kita bisa saling melengkapi. Saya ada hal yang saya tidak tahu tapi Bapak Ibu tahu, begitupun sebaliknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan untuk berbagi praktik baik juga di kelas webinar, supaya komunitas kita itu bukan hanya terdaftar di PMM dan bukan hanya mengupload foto saja, tetapi memang betul-betul dilaksanakan. Itu yang paling penting. Dan terbukti bahwa Sir Arfan, apa yang sudah kita diseminasikan praktik baik, kita tidak sangka bahwa sekian bulan ke depan diseminasi tentang budaya positif akhirnya oleh sistem mengharuskan untuk semua terkait penerapan budaya positif ini yang ada di PMM. Sehingga Bapak Ibu, salah satu yang saya syukuri adalah walaupun memang di awal saya memang terus terang dipaksa oleh Sir Arfan untuk ikut ini guru penggerak, tetapi kemudian hari ini saya betul-betul merasakan manfaatnya. Kalau tidak ikut, kita akan ketinggalan begitu banyak isu, begitu banyak perkembangan pendidikan itu luar biasa, sangat-sangat besar ya, masif sekali, banyak sekali dan cepat ya. Dalam 1 detik itu selalu ada yang baru, sehingga kalau kita tidak terlibat di dalam, otomatis kita tidak akan dapat informasi apa-apa dan otomatis kita akan ketinggalan. Sementara tadi kita sudah dengarkan dari Bapak Ibu bahwa sekolah kita itu sudah punya 7 aset modal utama sekolah, kita sudah punya ya. Tetapi kalau memang kita juga ketinggalan, itu tidak dioptimalkan, kita akan ketinggalan dengan teman-teman kita yang lain, sekolah juga yang lain. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala Sekolah, kami undang untuk memberikan penguatan sebelum masuk di PMM ya, karena PMM ini batas hari ini saya berkomitmen akan mempersamai Bapak Ibu semampunya saya, karena Bapak Ibu PMM ini sesuatu yang baru. Jadi bukan berarti median yang paling tahu, saya yakin ada Bapak Ibu juga yang lebih tahu. Saya undang ke depan, nanti bisa sama-sama kita di sini berbagi praktik baik. Apa yang saya tahu itu yang akan saya bagikan dengan Bapak Ibu, termasuk kinerja saya belum isi karena kita akan mengisi bersama-sama. Disilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan terkait kegiatan dari komunitas Mubalajar SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Kami Pak tadi sudah mendiskusikan seminggu sekali, itu kegiatan ini akan berkesinambungan, berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu teman-teman wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu kepala program kalian, kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa diberikan petunjuk di dalam melakukan semua kegiatan
di dalam rangka melakukan transformasi atau perubahan yang berkesinambungan. Karena Bapak dan Ibu, pada hakikatnya untuk itulah adanya komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu kalau boleh dimaknai secara sederhana adalah kumpulan daripada sebuah komunitas yang di dalamnya ada orang-orang yang memiliki niat komitmen untuk melakukan transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Ya, kalau tujuannya dan lain-lain, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami manfaatnya, sudah memahami bahkan modal dasar bagaimana yang telah disampaikan oleh Mendian tadi juga kita sudah punya. Namun Bapak dan Ibu, memang hari ini dibutuhkan komitmen untuk kita semua untuk bergerak secara bersama-sama, ya, dengan langkah kolaboratif untuk terus melakukan transformasi perubahan Bapak dan Ibu. Jadi itu yang diharapkan bagi kita semua, adalah komitmen perubahan. Tentu perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang progresif Bapak dan Ibu, ya. Jadi bagaimana kita saling mengedukasi, bagaimana kita saling mengkolaborasikan, bagaimana kita saling mendorong, memotivasi, bagaimana kita semua saling berbagi praktek baik. Itu kita bina melalui wadah komunitas, dan alhamdulillah sudah tercetus di kita komunitas Mubalajar. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi, bahwa nanti ini secara berkelanjutan, secara kontinu, karena memang Bapak dan Ibu, kegiatan komunitas belajar itu harus kontinu, tidak boleh dia cuma sekali dua kali lalu berhenti. Jadi dengan pemerataan kesempatan bahwa semua Bapak dan Ibu, sekecil apapun ya makna dari apa yang Bapak dan Ibu lakukan yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman mengajar, silakan Bapak dan Ibu bisa disampaikan melalui diskusi kita yang insya Allah kegiatan komunitas Mubalajar ini akan dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Saya menangkap beberapa waktu yang lalu belum secara formal, Mendian mengatakan kepada Pak Sugandi di belakang sana. Saya berkesempatan ada di situ, nanti Pak Gandhi ini Pak Gandhi punya kesempatan untuk menyampaikan di komunitas belajar dan lain-lain. Nanti ini kita gilir. Nah, itu merupakan cikal bakal di samping dorongan-dorongan yang timbul sebagai imbas daripada kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam pengejawantahan daripada kegiatan SMKPK yang alhamdulillah ini tahun mudah-mudahan Pak Arfan sudah mendaftarkan, sudah akan masuk kepada tahun yang kedua, insya Allah. Nah ini Bapak dan Ibu, pada akhirnya bibit-bibit itu pada akhirnya alhamdulillah ditangkap baik oleh kurikulum dan kemudian diwujudkan pada kita semua. Program ini pada akhirnya dijalankan dan sudah ditetapkan untuk rutin dijalankan setiap seminggu sekali, ya. Ya, seminggu sekali akan digilir-gilir yang akan membagikan praktek baik bagi kita semua. Jangan takut Bapak dan Ibu, sekecil apapun pengalaman Bapak dan Ibu yang akan dibagikan kepada kita semua, itu berkedudukan sama nilainya Bapak dan Ibu. Ya, tidak usah merasa kecil bahwa ini jangan-jangan kita apa yang kita sampaikan ini tidak. Karena Bapak dan Ibu, kita semua memang lahir dengan tipikal berbeda. Mungkin juga interaksi kita berbeda, ya. Jadi interaksi yang kita bangun di kelas bisa saja berbeda Bapak dan Ibu. Ya, pengalaman Bapak dan Ibu yang mungkin unggul, bisa jadi Pak Arfan yang sudah sangat familiar dengan IT
dan lain-lain. Ada pengalaman-pengalaman yang lain yang ternyata bisa dikolaborasikan. Nah, ini yang kita akan terus gaungkan, kita akan terus laksanakan Bapak dan Ibu. Karena mau dan tidak mau, hari ini jadi tidak ada perubahan kurikulum Bapak dan Ibu, ya. Tidak ada perubahan kurikulum. Ini diingat betul, biar kita pahami betul. Jadi setelah melalui penilaian-penilaian, ya, pada akhirnya diputuskan bahwa kurikulum Merdeka sudah layak untuk menjadi kurikulum nasional, ya. Bukan kurikulum Merdeka diubah menjadi kurikulum nasional, tidak Bapak dan Ibu, ya. Jadi setelah melalui proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhirnya dievaluasi, tibalah saatnya kurikulum nasional kurikulum Merdeka akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional, dan itu akan diluncing pada 2024 ini, ya. Jadi kita jangan berpikir ini semua selesai, kurikulum berubah. Tidak Bapak dan Ibu, ya. Jadi bukan diubah, tetapi akan ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Dan salah satu daripada manfaat daripada komunitas belajar itu adalah kita saling berbagi informasi, bahkan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu. Karena mungkin ada saja yang belum kita pahami. Nah, melalui komunitas pelajar inilah kita bina itu. Kemudian kita saling mengedukasi pengalaman-pengalaman menghadapi siswa dan lain-lain, sampai pada akhirnya Bapak dan Ibu kita dapat mengevaluasi dan melakukan refleksi secara bersama-sama, ya. Kegiatan-kegiatan ini, nah, wadahnya adalah di komunitas belajar ini. Jadi memang kedudukan komunitas belajar ini di dalam kurikulum Merdeka yang nanti akan ditetapkan menjadi kurikulum nasional ini memang merupakan sebuah prasyarat Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah kita semua, apalagi ini banyak sekali dipenuhi dengan kekuatan kita adalah banyak sekali yang muda-muda, ya. Tapi yang tua-tua juga masih ada, ini yang bahkan sudah mobil ini sangat menginspirasi kita semua, ya. Yang tua-tua pun ada, apalagi yang muda-muda. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu itu. Nah, yang terakhir supaya tidak, kan diharapkan semakin hari perbedaan-perbedaan ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk kita maju secara bersama-sama. Kita akan menemukan konsep-konsep untuk melakukan transformasi di sekolah ini dengan meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang atau hal-hal yang tidak dimengerti. Nah, di ruangan ini adalah wadahnya untuk kita mengikis kekurangpahaman itu. Oleh karenanya, kalau ini dijadikan rutin, maka juga saya berharap ini kan kursi kita sudah banyak. Nah, ini kursi yang sebenarnya dipersiapkan untuk kegiatan ibadah, ya, kita fasilitasi. Tetapi kursi ini juga senantiasa setelah kegiatan di belakang selesai, kursi ini ditarik lagi. Salah satunya untuk membackup kegiatan-kegiatan rapat, pertemuan-pertemuan di ruangan ini. Memang permakluman kita bersama, ya, ruangan kita baru seperti ini, namun bukan berarti tidak bisa menampung kita semua untuk ada di dalam. Nah, mulai di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau boleh nanti jangan ada teman-teman yang duduk di lobi, ya, atau duduk di luar ini, ya, karena di sini ada sementara bersemangatnya berbagi praktek baik. Di luar juga ada dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu bubar pertemuan, banyak sekali yang berada pada tataran tidak paham. Baru kita bahas tadi kan. Nah, ada duduk di mana? Bertepatan duduk di luar. Nah, jadi ini saya mengharapkan mari Bapak dan Ibu ini terus kita tingkatkan. Kita berbagi terus praktek baik, ini kita harus terus tumbuhkan, dan insya Allah niat baik kita untuk melakukan transformasi secara berkesinambungan di SMK Negeri 1 Kota Bagu ini akan terwujud.
Ini yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini. Saya mohon maaf tidak terlalu banyak membersamai Bapak dan Ibu, termasuk apel dari pagi. Kemarin tidak merasa capek sekali. Nah, ternyata dari pagi begitu diukur gula darah saya 400, lumayan tinggi juga. Ya, lumayan tinggi juga. Makanya saya merasa capek sekali. Nah, begitu diukur memang 400. Tapi alhamdulillah tadi pagi sudah diukur sudah 285. Nah, ini siang ini baru udah makan binte sama-sama dengan Nayan dari SMA 1. Hampir sebentar Pak Wawan aku makan binte. Mudah-mudahan kabar binte semua satu sama itu. Ya, memang dapat rasa kalau naik itu kadar gula, memang dapat rasa ya lemas sekali. Dapat dari kemarin Pak Loyo. Ternyata gula darah naik. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, waktu berjalan terus, kita akan sama-sama mengisi pelaksanaan kinerja ya. Jadi sebelum kita masuk di pelaksanaan kinerja ini bertepatan ada Bapak Kepala Sekolah. Kalau bicara supervisi Bapak Ibu, kira-kira apa yang paling terkesan? Kalau misalkan tiba-tiba ada supervisi di dalam kelas, perasaan apa? Perangkat. Rasanya bagaimana Bapak? Bahagia, deg-degan, takut? Iya. Iya. Jadi itu supervisi yang sama-sama sudah kita lalui ya, jadulnya ya. Tetapi di pendidikan guru penggerak itu kami mendapatkan satu materi yaitu supervisi yang menggunakan pendekatan berbasis coaching, di mana coaching ini bukan lagi hal baru karena coaching ini sudah pernah praktik baik oleh Ibu Tisa lewat Komite Pembelajaran SMKPK ya. Jadi ternyata supervisi ini bukan lagi hal yang menakutkan Bapak Ibu ya. Ternyata bagus sekali dan supervisi coaching berbasis coaching ini dia ada 3 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan pra-observasi. Nah di pra-observasi apa yang dilakukan? Itu ada kesepakatan antara Bapak Ibu dan kepala sekolah ya terkait apa yang akan dievaluasi dalam kelasnya Bapak Ibu, sehingga supervisi ini benar-benar terukur. Begitu Bapak Ibu ya. Nah begitu saya lihat kemarin di PMM cocok, ternyata memang harus ada pra-observasi. Tetapi karena waktunya ini sudah sangat mepet, hari ini terakhir pengisian karena pada bulan Maret itu sudah harus pelaksanaan observasi itu sendiri. Kemudian setelah pra, Bapak Kepala Sekolah ya akan melaksanakan observasi. Nah ternyata di PMM observasi setiap guru ini tidak sama, tergantung apa yang sudah Bapak Ibu klik. Nah sampai kemarin Ibu Leli mau pulang dan saya bilang tidak boleh karena ini terkait dengan mutu sekolah kita. Jadi hari ini kita berdua biar sampai malam harus ada format yang lahir ya, format hasil apa yang digambarkan di dalam PMM dikaitkan juga dengan apa yang saya dengan Pak Arfan sudah dapatkan di guru penggerak, dan alhamdulillah kemarin langsung selesai. Nah ternyata Bapak Ibu untuk observasi setiap guru tidak sama, tergantung apa yang sudah Bapak Ibu klik di bulan Januari. Nah kemarin saya dengan Ibu Leli melakukan identifikasi, sudah ada 2 macam observasi ya yang dilakukan. Yang pertama adalah pembelajaran yang terkait dengan penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua yang Kak Leli pilih ya, rata-rata menggunakan penerapan disiplin positif. Yang beda itu Kak Leli. Nah hari ini kami dapat informasi lagi, ternyata ada juga yang lain ya. Ibu Lili Rahman sama Ibu Fitri Ali punya konten yang berbeda lagi di dalam kelas, sehingga ketika Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi atau observasi itu tidak akan sama. Nah oleh karena itu diperlukanlah pra-observasi, kesepakatan antara Bapak Ibu dan
atasan. Nah, karena jumlah guru kita ini banyak, ya, tidak mungkin Bapak Kepala Sekolah melakukan observasi atau supervisi sendirian. Oleh karena itu, manajemen sekolah dalam hal ini, Waka, Kajur, dan ketua-ketua MGMP nanti akan ditugaskan ya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan supervisi ini. Nah, Bapak Ibu, silakan buka ya PMM kita, dan saya tadi sudah sampaikan sebelum masuk di PMM siapkan dulu dokumen yang kita butuh, walaupun dia opsional, tapi dokumen yang kita perlukan itu RPP. Nah, banyak kemarin yang masih miskonsepsi, jadi kepala sekolah mau masuk 4 orang per kelas, mau bacet yang dia dan Sir Arfan ada diseminasi akang yang disiplin positif, bagaimana membuat keyakinan kelas. Bukan Bapak Ibu ya, kalau yang saya pahami, Bapak Ibu masuk mengajar sesuai RPP Bapak Ibu, tetapi RPP sekarang itu adalah RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan disiplin positif. Nah, alhamdulillah kalau bingung ya, berarti kita otaknya mulai bekerja. Yang jadi PR itu kalau nggak bingung, jangankan mengerti ya, bingung ngomongnya nggak, itu yang jadi PR. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk di sini, yang kita perlukan adalah dokumen RPP. Saya akan berbagi, ini tidak benar ya Bapak Ibu, bukan berarti Mendian punya yang paling tepat, karena RPP itu tidak ada satupun orang yang menilai bahwa DPRPP yang sudah benar, karena masing-masing punya, ini sudah merdeka ya. Dalam RPP itu cukup kita ada 3 elemen ya, itu sudah mewakili isi dari RPP itu sendiri. Tetapi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak itu sudah paket komplit ya, full package. Dan ini sudah dilaksanakan pada saat pengajar praktik kami datang, Pak Kepala Sekolah itu langsung melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah ada integrasi kompetensi sosial emosional dan disiplin positif. Dan Bapak Ibu, memang karena kelasnya saya tidak setting, saya tidak suka setting anak-anak ketika saya melakukan satu observasi, karena menjadi tidak alami dan kelasnya jadi kaku. Tetapi ada deg-degannya karena pengajar praktik ada di dalam ya, yang menilai kami apakah RPP ini betul dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita tulis, tercapai atau tidak sesuai dengan kesepakatan praobservasi dengan pengajar praktik. Nah, karena anak-anak tidak disetting, otomatis kelasnya berjalan normal. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, jadi pada saat mau presentasi satu anak, ya anak-anak kan begitu ya, tiba-tiba satu orang, bukan begitu anjir, ya gitu. Tiba-tiba saya langsung terpikir di RPP saya, oh iya betul, disinilah disiplin positifnya. Jadi langsung saya ingatkan ke anak-anak pada saat itu, ya, anak-anak masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa salah satunya? Pada saat proses pembelajaran, semua bertutur kata yang baik dan sopan. Jadi disitulah Bapak Ibu disiplin positifnya, ya. Jadi observasi yang minggu depan, ya, itu bukan berarti Bapak Kepala Sekolah dan Waka, Kajur, Ketua MGMP masuk melihat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ya. Nah, tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa dievaluasi kalau Bapak Ibu belum buat keyakinan kelas? Nah, salah satu guru yang paling beruntung adalah Ibu Alfitri. Pada saat selesai diseminasi saya dan Pak Arfan terkait budaya positif, Ibu Alfitri 2 hari ke depan langsung, Median boleh dampingi saya mau buat keyakinan kelas. Kecuali Pak Devli ya, Pak Devli kan sudah dapat di PMM, Pak Devli yang pertama buat. Nah, Ibu Alfitri sudah membuat keyakinan kelas, sehingga pada saat pelaksanaan observasi sudah ada data awalnya. Nah, masalah kita sekarang adalah ada yang baru mau buat keyakinan kelas. Nah, ini jadi refleksi untuk kita semua bahwa apa yang sudah kita dapatkan langsung eksekusi Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda. Siapa sangka ya itu diseminasi tentang budaya positif ternyata berdampak pada PMM kita, terutama guru-guru yang sertifikasi, karena sertifikasi kita akan lihat perkembangannya itu akan dilihat berdasarkan kinerja yang sudah kita buat di PMM. Nah, Bapak Ibu, seperti ini kira-kira penampakan ini bukan membiarnya yang paling benar ya. Nah, seperti ini RPP yang saya masukkan di
di kegiatan kemarin di Guru Penggerak, saya menantang diri saya karena kalau fase E menggunakan modul ajar itu sih biasa aja. Tetapi saya berpikir bahwa bukankah marwah daripada kurikulum Merdeka Belajar adalah segala sesuatu itu berhamba atau berfokus pada murid. Maka kelas 12 walaupun mereka K13, mereka juga mendapatkan hak yang sama. Walaupun KIKD-nya masih dalam bentuk masih K13, tetapi model pembelajaran kita Bapak Ibu harus menggunakan prinsip-prinsip apa yang sudah kita dapatkan pada kurikulum Merdeka. Dan saya mencoba membuat modul ajar saya, ya, RPP yang K13 dirubah menjadi bentuk modul ajar, dan bisa ternyata. Dan saya di praobservasi saya menceritakan itu kepada pengajar praktik saya, Bu, yang saya mau masuk bukan fase E, bukan yang kurikulum Merdeka. Mereka adalah kurikulum 2013, dan saya challenge diri saya, walaupun mereka kurikulum 2013, saya mau memberikan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, begitu. Nah ternyata bisa, ya. Nah ini kelas 12, modul ajar kita yang kita sudah tahu bersama tentu ada judulnya. Pertama ada info, bisa terbaca ya, kecil. Iya, jadi yang pertama itu adalah yang pertama informasi umum terdiri dari identitas modul, ya. Kemudian karena masih K13, jadi saya mengisi 3.5 adalah ranah pengetahuan, kemudian 4.5 adalah ranah keterampilan. Kemudian ada kompetensi awal. Jadi sebelum masuk di materi ini, apa kompetensi prasyarat, apa kompetensi awal yang sudah harus dimiliki murid. Nah, karena ini pembelajaran bahasa Inggris, jadi kompetensi awalnya seperti ini, ya. Kemudian apa PPK ya kalau K13 dulu. Nah sekarang berubah menjadi dimensi profil pelajar Pancasilanya apa? Ada berimannya karena ada kegiatan berdoa, ada gotong royong karena pembelajaran dalam bentuk kelompok, ada kemandirian, ya, anak-anak yang presentasi berarti dia belajar tampil secara mandiri. Kemudian karena diskusi kelompok juga ada nalar kritis, dan bagaimana mereka menyajikan presentasinya tentu harus kreatif. Kemudian sarana dan prasarananya, ya. Kemudian target peserta didik. Jadi untuk target peserta didik yang reguler, artinya adalah peserta didik yang tidak ada kesulitan ya dalam mencerna memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan capaian tertinggi. Model pembelajaran, ya, berbasis teks, kemudian discovery learning. Ya, model pembelajarannya tatap muka. Setelah poin yang pertama tadi, kita masuk di komponen inti yang kedua, yaitu materi yang akan dipelajari. Karena ini bahasa Inggris, komponen materi bahasa Inggris itu selalu mengarah ke fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya tujuan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran, kemudian apa pemahaman bermaknanya. Setelah itu ada pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu akan mengintegrasikan disiplin positif. Saya tidak menyentuh SKS ya, karena kita ada waktu lagi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Karena sebelum saya ikut Guru Penggerak, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional siswa itu hanya tanggung jawab BK. Ternyata tidak, tanggung jawab kita semua. Dan itu terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita fokus ke disiplin positif karena itu yang menjadi penilaian dalam kinerja PMM kita. Oke, jadi integrasinya seperti ini Bapak Ibu, melakukan esensi dari siswa diminta menjawab sesuai dengan suasana hati. Ini saya belajarnya sama Pak Gandhi. Jadi untuk membuat ini memang butuh waktu dan butuh memang filosofi gelas kosong mau belajar. Pokoknya biar Pak Gandhi ada sibuk. Pokoknya saya bilang Pak Gandhi jangan pikir, pokoknya mesti jadi. Saya mau mengintegrasikan kompetensi sosialnya siswa, kesadaran diri, dimulai dari absensi. Jadi biasanya anak-anak kalau kita minta untuk absen,
Angel misalnya, biasanya kan I'm here atau present. Nah sekarang mereka tidak menjawab itu lagi, mereka menjawab sesuai dengan suasana hati, sehingga ada kesadaran diri siswa bahwa ternyata emo saya seperti ini. Nah itu seperti ini, ya ini dibuat di Excel. Jadi saya mengabsen Tirto, ya misalnya kalian tidak hadir jadi kosong. Alfijal, happy mem, saya mengambil 5 suasana hati ya, happy, sad, bad mood, bored, ya bersemangat, kemudian mengantuk, sleepy. Jadi mereka akan saya absen sesuai ini, begitu saya isi grafiknya, presentasinya langsung muncul. Ya, ini paling sederhana. Pokoknya Pak Gandhi cari yang paling sederhana. Nah ternyata di Excel ternyata bisa ya. Dan terima kasih ya Pak Gandhi, ini sangat membantu saya. Karena kegiatan awal ini mempengaruhi langkah pembelajaran kita selanjutnya. Nah itulah integrasi KSE. Kemudian ya asesmen awal, ya sama dengan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat langkah-langkah di dalam modul ajar. Nah di mana ada KSE, di mana ada apa namanya disiplin positifnya, yaitu saya masuk pada tahap pembelajaran ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, menguji hasil dan memonitor keaktifan dan perkembangan produk hasil riset. Jadi di sini tahap ketiga ini pada langkah setiap kelompok memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan guru menyimpulkan hasil diskusi. Nah ada 2 integrasi di sini yaitu KSE. Kemudian pada disiplin positif seperti yang ada di PMM kita ada fokus perilaku. Fokus perilakunya adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Masalahnya adalah apakah Bapak Ibu sudah memakai kesepakatan kelas atau belum? Jadi dia masuk, kepala sekolah masuk akan melihat ini, apakah pembelajaran Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif atau belum dengan 3 penilaian ini. Itu makanya kenapa saya bilang tadi siapkan RPP. Nanti Bapak Ibu boleh integrasikan di langkah pembelajaran yang mana Bapak Ibu akan terapkan disiplin positif, ya. Nah, Mem dari mana sih Mem dapat DP fokus perilaku? Dari bahasa PMM. Ada di rubrik ini ya Bapak Ibu. Karena Mem dia punya penerapan disiplin positif, maka saya akan fokus di 3 perilaku ini. Guru melakukan refleksi dinamika kelas, guru melakukan penguatan positif, guru memfasilitasi. Ini yang akan diobservasi 3 perilaku ini. Nah ini terintegrasi dalam RPP Bapak Ibu yang akan menjadi dokumen yang akan diunggah nanti, ya begitu. Nah ini ya, jadi bukan ada karang, diambil dari PMM. Tentu Ibu Leli punya sesuaikan Bu Lel. Tentu Bu Leli punya bukan ini fokus perilaku, disesuaikan dengan apa yang Ibu Leli ada klik. Ya kan? Kemarin kan masing-masing sudah melihat. Ibu Lili Rahman punya juga begitu. Beda. Nah, artinya alurnya sama. Ya, alurnya sama, cuman kalimatnya berbeda sesuai dengan yang ada di PMM. Nah, begini. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai. Nah, di sini aktivitas apa yang terlihat disiplin positifnya? Siswa yang sudah kompak dan menaati kesepakatan kelas sampai pada presentasi kelompok diberikan apresiasi positif. Contoh, memberikan pujian. Sebenarnya yang kita buat, yang tolong sobeknya ini sebenarnya sudah Bapak Ibu. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata yang kita apresiasi itu adalah bentuk disiplin positif, tetapi kita tidak tuliskan di dalam RPP kita, dalam modul ajar kita. Nah, Bapak Ibu silakan lihat langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu di mana, di langkah berapa yang disiplin positif itu dimasukkan. Nanti pas Bapak Kepala Sekolah observasi dengan format yang ada, Bapak Kepala Sekolah cuma mau centang, oh ada, tidak, oh ada, dilakukan, tidak dilakukan. Sama seperti pengalaman saya pas mengajar kemarin, tiba-tiba ada anak yang bilang anjir, maka disitulah saya menggunakan disiplin positif ini, ya,
yaitu saya mengingatkan anak-anak bahwa keyakinan kelas kita adalah bertutur kata yang baik selama proses kegiatan belajar, bertutur kata yang baik dan sopan. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian ini poin yang kedua ya, ini tentang fokus perilaku kedua yang ada di PMM. Nah sekarang Median kalau refleksi ada enggak? Karena di PMM yang pertama guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah di pada aktivitas mana ini terlihat? Pada aktivitas mana? Pada aktivitas saya ada aktivitas refleksi, melakukan refleksi. Pertanyaan sederhananya, apa yang sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Anak-anak merefleksi, itu terkait refleksi pembelajaran. Kemudian refleksi yang kedua terkait dengan penerapan budaya positif. Apakah kita berhasil menerapkan kesepakatan kelas dari pembelajaran? Kan kita ada refleksi. Nah disinilah Bapak Ibu fokus perilaku poin pertama di PMM saya masukkan, yaitu disiplin positifnya. Fokus perilaku yang pertama ya, saya pakai nomor aja biar gampang. Fokus perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, yaitu saat melakukan refleksi kelas, guru perlu menunjukkan sikap terbuka dan mendengarkan dengan seksama pandangan serta pengalaman peserta didik tentang dinamika kelas. Karena pada saat kita merefleksikan, orang tak boleh paksa anak, harus memberikan tanggapan positif terkait cara mengajar kita. Dan terbukti Bapak Ibu, ada di sana, boleh minta tolong Ibu Ida, itu Median terefleksi. Jadi memang saya melakukan. Coba buka itu sepatu, bukan sepatu, tas. Ya, maksudnya diangkat, ada di situ Median. Nah, itu refleksi yang sudah saya buat dalam bentuk sticky notes. Saya kumpulkan dan saya baca-baca. Karena bukan cuma tanggapan positif siswa yang ada, dan sebagai guru kita harus menerima. Nah, disitulah Bapak Ibu penerapan daripada disiplin positif yang menunjukkan perilaku refleksi dalam dinamika kelas. Ini Bapak Ibu, ini anak-anak piunek-unek ya. Coba Bapak Ibu buat refleksinya dan coba baca ya. Kita akan seperti ditampar. Kadang-kadang kita merasa udah perfect, udah bagus, ternyata anak bilang yang tidak bagus kan. Kita yang tidak mengerti. Oke, dan terakhir Bapak Ibu, pada langkah RPP saya pada tindak lanjut, disinilah fokus perilaku poin 3 di PMM saya masukkan, yaitu disiplin positifnya. Fokus perilaku, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Terkait juga dengan refleksi tadi, boleh juga dimasukkan di refleksi, di langkah pembelajaran refleksi, di mana pada pembelajaran saya ketika ada anak yang bilang anjir, ya kan? Nah di sini guru memfasilitasi, seperti apa sih kegiatannya? Seperti ini, guru memfasilitasi murid menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi akan dilakukan jika upaya memperingati kesepakatan kelas kalau tidak berhasil. Nah biasanya sampai ke hukuman kalau memang dari ini tidak berhasil ya. Nah, kita melakukan restitusi, menstabilkan validasi informasi yang salah, dan satu saya lupa ya, selama definisi donasi. Nah itu Bapak Ibu, intinya silakan Bapak Ibu dengan RPP Bapak Ibu coba lihat di langkah pembelajaran mana yang disiplin positif, penerapan disiplin positif itu Bapak Ibu masukkan. Kalau Bapak Ibu bilang kitabnya yang ini juga kita mau upload, tidak masalah juga ya, karena kan dokumennya opsional, bisa diupload bisa tidak, tapi sebaiknya sih diupload. Kan kalau salah nanti kita akan perbaiki. Yang penting kita berusaha untuk membuat. Kalau Bapak Ibu kayaknya masih panjang waktu kan, tanggal 29 sampai jam 12.30 malam. Maka saya akan perbaiki dulu RPP saya. Saya akan integrasikan dulu penerapan budaya positif di dalam RPP saya, supaya nanti kepala sekolah mau masuk untuk observasi, matching, connect ya, apa yang mau diobservasi. Kami punya banyak, tapi ya barangkali saya tentang lingkungan tadi yang telah dibahas tentang Ibu Ibu Rasida, tentang lingkungan saja
kita mulai barangkali di lingkungan sekolah kita tentang penghijauan. Ya, di sini anak-anak kita sebenarnya mereka punya minat untuk berliterasi di lingkungan, tapi mereka hanya memikirkan bahwa di mana tempat yang sejuk dan yang aman untuk mereka untuk berteduh, untuk membaca. Karena kita kan belajar kan bukan cuma saja dalam kelas, di luar di kelas juga kita bisa belajar. Begitu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa dilakukan. Saya akan integrasikan dulu penerapan budaya positif di dalam RPP masuk untuk observasi. Connect ya. Apa yang mau diobservasi? Ini punya banyak, tapi lingkungan tadi yang telah dibahas tentang Ibu sedang tentang lingkungan saja, kita mulai barangkali di lingkungan sekolah. Ya, di sini anak-anak kita sebenarnya mereka punya minat untuk berliterasi di lingkungan, tapi mereka memikirkan bahwa di mana tempat yang sejuk dan yang aman untuk mereka untuk berteduh, untuk membaca. Karena dalam kelas, di luar di kelas juga bisa sampaikan. Mungkin bisa dilakukan. Integrasikan dulu penerapan budaya positif di dalam RPP. Connect ya. Apa yang mau diobservasi? Ini punya tapi lingkungan tadi bahas tentang Ibu lingkungan saja, kita mulai ini anak mereka punya minat untuk berliterasi, memikirkan bahwa mana tempat yang sejuk dan yang aman untuk dalam kelas, di luar di kelas juga integrasikan dulu penerapan budaya positif di dalam RPP. Connect ya. Apa yang mau diobservasi?